Nah teman-teman, tadi udah dengar suara motornya ya. Sekarang kita lanjut nih, mau ngobrol-ngobrol soal motor ini nih. Mungkin nanti kita akan bahas jeroannya atau settingan-settingannya nih yang dipakai sama Kakak Marso. Ngobrol santai ya Mas ya? Iya. Gak usah serius pada ya? Iya, lagi bongkar karbu sama Om Baur nih, lagi mantengin knalpotnya. Ini knalpotnya di koresing teman-teman. Oke Kakak Marso, lagi bongkar karbu nih. Iya. Mungkin bisa dijelasin dulu nih, mumpung lagi megang barangnya kan. Ya. Ini mungkin penjelasannya nanti loncat-loncat ya teman-temannya, nggak urut nih. Mungkin biasanya kita jelasin urut, nih kita sambil apa yang dikerjain, mumpung kelihatan barangnya kan, bisa sambil kita jelaskan gitu ya. Oke Kakak Marso, dari karbu nih, mari kita lihat teman-teman, karbunya pakai karbu apa nih? Sebentar ya. Ini Om Baur lagi ngoles apa Om? Unicorn. Terus Kakak Marso kasih tahu dulu pakai karbu apa nih? Kita lihat detail-detailnya dulu lah. Ini kalau ini pakai karbu Keihin. dari yang PC ini. PC ukuran 34. Oke. Ini lagi diapain? Ada yang rusak atau gimana? Silikon iki nganggo banyu apa ora sih? Ora Pak. Ora langsung iki. Engko dilapi karo gombal. Ayo weh. Iya. Ben meling apa Pak? Jare Marso ini. PR gitu. Orang ngelai banget. Ada. Malah orang ngerti ini kalau yang kayak gini orang ngerti. Marso sih ngerti. Proker ini puas kayak Oke. Apa Mas? Tadi kamu lagi ngapain itu? Ini- Nyeting doang atau ada yang diperbaiki karbunya? Ya, yang namanya nyeting kan berarti ada yang belum ketemu kan. Nah ini lagi dicari permasalahannya ini. Tadi setelah udah dinyalain tadi dari sisi Pak Bos kurang, ada yang kurang ini, bongkar karbunya. Nah. Gitu. Pilotnya suruh digedein, Tambah lagi. tambahin. Oke. Mungkin kasih tahu. dia di silikon catnya luntur. Deneng. Pernah satu lagi. Yo. Nih sambil dua kerjaan. Drago dilapis. Kayak motor harian. Ini kalau Hmm. yang dipakai sekarang itu main jet, pilot jetnya MJ-nya 58. PJ. Iya, pilot jet. Nah, 58. MJ. Main jet 140. Oke, siap. Tapi 140. Masih kurang besar katanya Pak Bos. Tuh ya. Pilotnya pakai 60. Pilot 60. Oh iya, Pak, ada yang nanya Pak. Kalau motor Pak digedein, di oversize Pak, itu perlu setting karbu lagi nggak Pak? Oh iya jelas. Oh, PJMJ setting lagi ya Pak berarti ya Pak? Pasti. Kok begitu Pak? Apa karena
apa pengaruhnya Pak kalau di oversize itu kan size-nya tambah gede, kompresinya kurang apa gimana Pak berarti? Bahasa bodohnya beri Pak, bahasa bodohnya. Ya, kamu mesinnya tambah gede, butuh bensin lebih banyak. Nah, Ibaratnya gini, aku tambah gemuk nih, aku harus makan lebih banyak. oh gitu, oke. Itu teman-teman alasannya ya. Jadi kemarin banyak yang nanya kok habis di oversize motornya nggak enak. Berarti solusinya itu setting karbu. Oke. Mau semangat ya. Ini teman-teman. Nah ini nih ada yang aneh nih. Ini jarang kelihatan di motor-motor biasanya nih. Ini apa nih Ini kalau saya nangkepnya ini buat apa namanya? Penghalang angin. Penghalang angin biar karbunya nggak keselak. Oh. Lagi Mangap. lagi maaf oh. Ngefek tapi nih Ngefek Mas. Oh, oke. Nih. Namanya apa ya Pak? Bahasa kerennya itu Pak. Ini penghalang angin-angin ini. Tempong. Oke teman-teman. Ini Pokoknya sih warna-warni motornya nih. Sambil ngeting-ngeting karbu, Pak Bor ngasih silikon di motornya ben meling katanya. Marso. kurang gawean. Ini mau dipakai di event apa sih Ini mau dipakai event drag-dragan ini, besok ada kondangan di Cilacap. Oh, ini mau ikut. Mau ikut lah. Kelas apa Ini rencana mau ikut kelas bracket. Bracketnya adanya bracket di situ ada berapa? Ikut semua. Ikut semua. Oke. Nah, sambil kamu bahas ngerjain karbu ya. Aku mau nanya Apa? masalah yang dekat dulu aja lah sama karbu tuh. Oh. Yang kamu bisa lihat gear depan, gear belakang. Pakai ukuran berapa Itu banyak yang nanya juga tuh. Kalau sebenarnya kalau ukuran tuh jangan diikut-ikutin ya. Kenapa Itu tergantung dari performa mesinnya. Kalau performa mesin sama rasionya cocok ya nanti belakangnya sih. Maksudnya gini, kita pakai ini ternyata kamu ikut-ikut pakai gearnya kita segitu ukurannya? nggak mesti pas di motornya gitu. Nah, berarti ukuran gear depan dan gear belakang ditentukan oleh apa Kenapa harus pakai ukuran segini? Kenapa harus pakai ukuran segitu? Faktor penentunya apa? Faktor penentunya itu gini. Misalkan cc-nya 116 nih. Jaraknya untuk 201. Nah, misal pakai gear berapa ini? Misalnya depan 13 mungkin belakangnya 4 berapa, 435 itu. Kok terlalu mulur-mulur. Maksudnya giginya terlalu panjang-panjang. Performanya atau powernya belum keluar ya dientengin lagi. Entengin tuh berarti dikecilin angkanya ya? Kecil lagi yang depan maupun belakang? Biar teriak motornya gitu loh. Gitu. Itu riset itu nggak bisa matok segini nanti beda-beda. Berarti sama kayak pilot jet dong, juga harus riset ya, nggak bisa nentuin pakai ukuran berapa patokannya gitu ya. Iya, betul. Karena banyak yang di online, teman-teman kita yang online itu pada nanya, Om kalau motor standar oprek harian ukuran PJMJ patokannya berapa Om? Beda-beda ya. Beda-beda. Oke. Nah, ini bahan bakar apa Bahan bakar Ini pakai sirup marjan. pertamax merah. Nah, turbo ya. Siap. Murah meriah mantep. Nah, Nih ya akhirnya kayak gini nih kurang pekerjaan nih. Jangan di silikon. Suwen sih. wis. Biar licin. Kena angin. melawan gaya gravitasi Biar angin itu lewat. bablas anginnya. Yang berdua orang dilap blokar belakang kene. Blonteng ya Pak. Pancen ki iya Pak Ki. Ya makanya tadi bilang dilap pakai bomba. Lah, banyak. Harus habis dioles langsung dilap apa gimana? Iya nanti dibiarin dulu berapa menit. Oh, Biar meresap. oke. Sip. Nanti kita ini di sini mau biar licin mau badan. Selip. Bagus. Biar licin. Biarnya licin. Masuk.
Kamu lihat kan ini kemarin kamu bikin ini nih. Ini pasti banyak yang nanya nih. Kok yang warnanya selain nih? Air scoop nih. Ya. Air scoop ini kan diwarnain selain. Terus pakai kopnya kayaknya bukan fish air ini. Terus bloknya dibolong-bolong. Nah, jelasin dikit loh so ke teman-teman. Bahasa kalau sama aku bahasa bodohan bain lah ya. Bahasa pinter-pinteran lah. Ora nyendak utekku. Jadi gini, ini kan karena pakai magnetnya kecil, nggak ada kipas pendinginnya. Solusinya ya pakai head apa jenengannya alpha ya. Alpha yang banyak lubang-lubangnya ya. Nah, kalau head alpha, bloknya kan harusnya alpha nih, biar apa namanya selaras. Oke. Tapi ini karena bloknya pakai fish air. Ya harus diselarasin seperti dimodif ya, seperti standarnya alpha. Oke. Itu teman-teman. Kalau untuk ukuran-ukuran kamu tahu nggak so? Kalau ukuran porting saya nggak tahu. Pusing. Headnya? Kalau head kemarin itu sekui sudut kayak gitu loh so. Itu kan biasa ditanyain tuh. Iya sih, kalau itu aku nggak pernah memperhatikan kalau gitu. Aku taunya RK-nya berapa gitu. Nah, RK-nya lah yang kamu tahu. RK-nya berapa? RK-nya kalau nggak salah ya 8 berapa gitu. Kira ya pakai bodoh gitu. 8 kayaknya lu. Nanti kita cross check sama Pak Bauer nih. Lalen. Piye sih? Kemarin sing mandori kowe kok. Sing padahal Marso kemarin yang buret tuh, guys. Sit. Oke, kita lihat ke sini teman-teman. Nah, ini kelihatan nih. Oke, kalau knalpot nih saya tahu nih. Knalpotnya bahannya umum lah, pakai plat karat. Cuma ini kasih penguat nih. Kita lihat detailnya ya. Pecah. Tuh, ada kayak kawatnya tuh, sebentar. Pakai lampu biar terang. Nah, tuh kelihatan di bawahnya tuh ada tulangannya tuh. Pakai itu teman-teman biar kuat. Knalpotnya made in decoration. Tuh. Ini juga tuh. Oke. Ini yang bikin motornya masuk. Mekanik utamanya masuk apa, Pak? Iya, saya cuma tukang ngelap. Oke. Pak, kalau motor drag, Pak, shock breaker itu menentukan nggak? Kayak road race itu kan kaki-kaki, pokoknya orang pada ngeluh kaki-kaki. Iya. Lah kalau motor drag gini gimana, Pak? Shocknya sama, depan belakang juga ngaruh ya, Pak? Iya, belakangnya shocknya bagus buat setan jumping. Duh, ini mainan baru apa, Pak? Ini namanya apa nih, Pak? Kok baru lihat ini, Pak? Namanya plastic wrap. Fungsinya kok ini kan biasanya kalau di wrap gini road race, Pak, biar banyak anget itu loh, Pak, ada bungkusnya. Biar nggak kotor. Oh, alah. Ini motor surungnya kotor, kurang ajar. Udah capek-capek. Oh, alah. Berarti ini motor udah bungkus, Pak, nggak akan dites-tes lagi, Pak? Tes ngapa? Kayak orang lebih kerja di tes. Kepriweke so. Motor arep dinggo balapan ora di tes-tes. Ya gini, yang namanya mekanik kan pasti udah tahu. Intinya kemarin udah dicoba buat lari. Rangkanya intinya lo bikin motor kan harus handlingnya Enak. handling harus stabil biar tidak membayarkan joki. Ya udah, handlingnya bagus, performanya udah dilihat itu. Oh ya wes fokus, nggak usah nyeting lagi. Gitu apa? Gaul banget berarti. Kalau ke bawahnya gitu. Biasanya apa nih? Podium, begitu. Oh iya, Pak. Bawahnya. Emangnya dukun apa? Dukun ini sakti. Gus apa Gus? Gus itu Gus Power. Coba ya. Misalnya gini, misalnya ada pelanggan ya, punya bis ya. Habis banyak kayak gitu. Itu habis banget. Tapi emang benar. Yang namanya mekanik itu ada 4. Oke. Kita dengar cerita-cerita nabi-nabi ini Marso. Yang 3 itu di dalam kotak.
Yang satunya lagi dikreseknya di luar. Coba jelasin. Biasanya itu diinjak-injak itu. Oh. Dihargain. Kalau yang tiga di dalam kotak itu apa aja? Seperti saya. Maksudnya kepriwe? Baru belajar. Yang kedua. Terus baru udah bisa tapi apa namanya? Patokan sama teori. Yang ketiga udah pinter banget tapi masih belum bisa apa namanya bijaksana. Gitu. Harus pakai ini, harus ini, pakai ini. Kalau yang 4, alah pakai ini aja nggak apa-apa. Pakai ini aja nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya lihat budgetnya ada, harus pakai ini, harus pakai ini, harus pakai ini. Gitu. Berarti yang keempat mekanik ngawuran dong, so? Ngawuran banget kalau saya menurutku. Oke, pedok nyosot banget. Arab dipasang pedok Arab, so? Punya pedok nih, cara terbaru aja. Apa? Dongkrak. Hidrolik lah bahasanya. Dongkrak. Desa. Sistem hidrolik, teman-teman. Kalau kata Juli, motornya namanya rujak bebek, so. Warna-warni, aneka rasa. Catnya kan warna-warni. Kenapa ya kalau motor drag itu harus warna-warni ya? Hah? Soalnya kan nggak ada body nih, toh, so. Jadi kan pasang sponsornya di mana coba? Nggak ada kan? Ini dia menjadi Ini ada yang aneh nih, Pak. Ini fungsinya apa nih, Pak? Hitam-hitam di depan ini, Pak. Mungkin ada yang belum tahu, Pak. Itu nyantol di depan. Sensor. Ya, zaman sekarang kan pakai respo. Oh. Ini zaman dulu. Ini motor old school ya berarti, Pak. Nanti berarti yang keluar di sini angkanya apa, Pak? Ke top speednya kah atau apanya, Pak? Ya, ini ya mungkin masih untuk mengenang masa-masa dulu. Nah, ya, Pak. Saya tak jelasin, so. nyalain. Yang keluar nanti datanya apa ya, yang record? Aku berlalen kok. Kepriwe sih? Kalau ini buat kilometer per jam. Kayak speedometer biasa itu. Ini ada jamnya, ada Jaraknya. baterai. Ini baterai ini. Oh. Ini bukan ini jaraknya. Jarak. Oh, ini baterai. Ini maksimal 200 km per jam. Terus jam ya. Kalau mau buat ngetem, nah ini misalnya ini udah disetting ini jaraknya 200 ya, misalnya jaraknya 200. Nanti ini kalau pencet ini tengahnya itu kedip banyak lewatin sensor itu langsung nyala tuh nih lekan tuh. Ini otomatis kalau 200 Coba ini puter banyak berapa kilometer per jam? ya ini 199 waktu puter terus sampai 0 Pak, sampai 0. Maksudnya ini kan 201 kan pasti mati sendiri. Sensornya kalau mati. Temen. Iya. Kilometer per jamnya baik. Oh, kilometer. Arab diputer 200 meter. Lihat tempiling baik. Anak baik. Kok bersih nyurung ya? Nah ini Ya, wes. contoh ya ini Puter, so. jam tuh. Gak muter angkanya. Oh, udah. Soalnya 9 km, 5, 11. ya gitu 7. lah, intinya kayak gitu lah. Oke, 0 lagi. Ini kalau saya ya Mas ya, kelemahannya ini kalau banyak ngangkat Mas. Nggak kebaca apa gimana? Baca, banyak ngangkat terus berhenti. Nggak muter ya? nggak muter loh. Oh, iya. Nggak akurat banget lah kalau bannya ngangkat. Jadi syaratnya bannya jangan sampai ngangkat. Berarti harusnya sensornya di ban belakang, so. Kalau di ban belakang, Huh? kalau bannya ngeslet, nyepin gitu, ya percuma. Misalnya nih setar nih, bannya spin diam di tempat, itu jalannya. Oh, gitu ya. Serba salah ya pakai itu ya. Salah. Ini ya murah-meriah tapi ada kelemahannya lah ya, plus minus lah ya. Mau akurat ya yang sekarang rice cooker. Salah apa? Rice box. Nah. Iya, itu. Oke. Pakai rice cooker, jangan akurat banget. Iyalah. Oke, nanti kita sambung lagi habis maghriban. Oke, halo teman-teman, kita lanjut lagi. Nah, ini Pak Bauer lagi setting CDI-nya. Pak,
Apa ini kelebihan dari pakai CDI yang tadi dibahas itu Pak? Kalau 4 tak ini kita bilangnya kan biasa dipakai Jupiter ya, orang-orang bilangnya pakai CDI 4 tak gitu Om. Apa kelebihannya nih bisa disetting gitu dari CD-CD yang biasanya atau gimana? Karena memang karakter tipikal atau tipenya yang program gitu. Oke. Sehingga memungkinkan untuk bisa nyeting Kurvanya ya? kurva seperti itu. Nah, bicara tentang settingan kurva Om, kalau apa namanya kayak gambar grafik gitu ya, itu yang baik itu sebenarnya yang kayak gimana sih Om? Yang naik-naik terus atau yang ada patokannya nggak sih Om? Kalau untuk kurva ini? Nggak ada. Lalu yang paling sesuai itu biasanya gimana Om bentuknya Om? Apakah naik di awal, tengah, terus turun lagi kayak kurva normal gitu atau gimana Om? Enggak teori begitu, teori ngomong gemblung. kurva ya gitulah. Nih. Ya kayak gitu atau kayak gitu. Beda-beda. Oke. Ini kalau dibahas tentang penjelasan kurva mungkin akan panjang Om, tapi sedikit aja Om. Kalau di motor ini pakainya bisa dijelasin nggak Om? Tipe karakter. Nah ini. Karakter bisa dilihat dari kurva. Nah itu coba Om dijelasin Om. Tuh ya, ini adalah RPM. Ini adalah derajat apa itu Om? derajat pengapian. Oh ya, oke. Terus? Jadi di sini ada 1000, 2000, 3000, 4000. Kalau motor nyelang SAM itu antara RPM sampai dengan 1500 atau sampai 2000 gitu, dilihat 2000 itu berapa RPM. Garisnya berapa? Segitu. Misal ini 2000-nya itu ada di 17. Salah ini. Ya. Ya, 17 derajat di 2000-nya itu 17 derajat. Artinya businya nyala 17 derajat sebelum TMA. Begitu juga seterusnya di RPM seterusnya mau 2000, 2200, 2500 sampai dengan limiternya berapa ini? 16.000. Ya, sampai dengan 16.000. Titik pengapiannya bisa di setel. Kalau tutorial harus gimana? Nah itu nggak ada patokannya. Lama. Iya. Lama banget. Tapi normalnya emang kayak gini Om ya? Dia naik terus turun. Nggak ada yang naik terus rata gitu, nggak ada ya Mak? Ada ya? Ada, bebas. Bisa dibikin rata, bisa macam-macam. Tapi ini nggak ada. Kenapa naik? Kenapa turun? Kenapa ini? Itu pasti banyak yang nanya tuh Om. 3 bulan jelasinnya. Lama banget. Nanti ada partnya tuh, kalian googling lah. Di Google nggak ada. Nggak ada Om. Buku berarti Om ya? Oh, bukunya siapa? Muhammad jelas. Waduh. Coba Marso ini wedangnya mana ini? Udah pilih banget kok. Wedang apa ini Pak Bor? Anget lah. Jahe. Itu wedang itu sama itu. Biasanya. Topi. Iyalah. Topinya. Karena udutnya kayak. Topinya bicar Ya, ya. contohnya kayak teori gampang. Motor langsung di 1500 atau 1000 RPM. Ya. Ya nyeting kurva pengapiannya, nyeting titik pengapiannya kan nggak mungkin 40 derajat. Maksud kan nggak mungkin titik di awal ini udah langsung tinggi ya. Iya, nggak mungkin motornya nggak bisa hidup. Terlalu maju gitu loh.
Iya, iya. Yang ada starternya balik nanti, motornya mundur. Oh, jadi motor mundur tuh gara-gara itu ya, So ya? Gara-gara kemajuan. Nanti memudahkan si mekanik nggak usah geser-geser, pakai program aja. Oh gitu. Maju mundurnya. Oh, jadi ini tuh yang apa? Pengapiannya di maju mundur tuh bisa pakai ini, Om? Oh, enak yo. Enak. Iya, iya, iya. Enak, saya mau Tapi nek ngerti ini, So, nek ngerti cara operasionalin. Dia nih nggak bisa ngoperasionin kan sama aja bohong. Iya, ini dia tahu dasar-dasarnya dulu. Oh. Saya pengen bikin konten yang pengapian kayak gini loh. Nah, Jadi tuh motor siji. Apa efeknya ya? nah itu Pak. Kalau dari RPM bawah kita setel tinggi, Nah, bisa nyala enggak? Tapi kan harus motor yang gampang nyala. iya. Standar. Lalu motor kayak gini ya Empot-empotan. Lah, tangannya bos. udah sakit, capek, pemain ora enak. Oke, Pak, ini kan kalau kita bahas ini panjang nih Pak tentang kurva pengapian ini. Kita bahas tentang motor ini aja gimana Pak? Ini apa udah selesai nyetingnya dulu nih Pak? Dah. Udah ya. Tadi teman-teman udah dengar suaranya juga. Oke, kita bahas ini motor ini. Masuk. Kamu ada pertanyaan gak yang mau dibahas tentang motor ini nih? Sebelum aku yang nanya. Dari apanya dulu ini ya? Ya terserah. Ini kan bebas. Kita mumpung yang kelihatan aja dulu. Kelihatan dulu. Ini oh ada selang-selang kayak gininya ini. Cabut ya? Aja takon, mau sing garap kok sing takon. Yo gue bukan cetak kok Mas. Nyobain jawab Mas. Yakin gue bisa jawab ya? Tak takon ya. Ya bisa lah. Ya wes pertanyaanmu tadi. Kok kenapa pakai tabung yes di motor drag? Biasanya kan di motor road race yang pakai special engine apa ya? Nah, Kenapa pakai ini selang-selang kayak gini? Ini bisa dibilang selang guys. iya orang pada tahu. Terus kenapa pakai yes? Biar itu buat mau menyimpan power. Misalkan kalau nggak pakai yes kan bahan bakar kan dari karbu langsung ke itu kan Kemana? ke mesin gitu ya. Cara gue nggak ada power kalau kesimpan dulu. Misalkan habis nih kesimpan di sini nanti keluar gebut gitu. Seolah-olah tuh kayak disemprotin bahan bakar tambahan gitu. Gitu tuh nih. Rasanya Tambah power gitu. Oh. Nah, Pak Power tentang yes ini kan bener gak tuh penjelasannya Marso? Aku mau ngecek sama paling pertanyaannya gini Pak. Kalau road race itu kan panjang ya waktu tempuhnya Pak. Kalau drag itu kan cuma selesai. Kapan yes-nya kalau kepasang yes itu kapan yes-nya bisa bekerja Pak? Apa sekejap motor nyala itu dia udah bekerja atau kerjanya seperti apa Pak? Kerjanya Kalau super kick kan itu kan orang bilang di atas tuh dia baru kerja tuh. Kalau yes ini dia mulai berfungsi lah gitu Pak. ya mulai nyala motor. Mulai nyala motor. Udah fungsinya ya apa sih ya sebagai kalau Yes itu punya Yamaha ya sebenarnya namanya itu bus battle. bus batal ya. Nah, botol untuk bus. Bus Menyembur. booster bus memperkuat gitu. Yang tadinya si mesin mampu nyedot bahan bakar nih dengan kekuatan 100. Iya. Jika ditambah bus battle itu seolah-olah ada yang kesimpan di siklus sebelumnya, itu kesimpan dulu di bus battle. Jadi buat memasukkan bensinnya itu nggak terlalu 100, tenaganya itu sedikit lebih kurang karena udah ada kesimpan. Berarti ini menyimpan bahan bakar ya Pak? Atau udara? Iya campuran. Oh. Nih teman-teman, makanya tadi waktu dinyalain kalau ada yang lihat ini kayak ada bahasa-bahasanya keluar nih. Ini tak kirain tuh nyimpan udara gitu loh. Ternyata menyimpan campuran bahan bakar dan udara gitu ya Mas Marso ya. Ya, Oke. tugasnya nggak terlalu berat. Orang bilang kalau apa namanya pasang kayak gitu itu lebih respon katanya. Padahal ini drag-dragan kok pakai yai. Iya betul. Apa nggak boleh?
Iya ya, kan ini kan bebas ya kelas. Tune up itu kan bebas ya. Ya jawabannya gini, kreativitas itu bebas. Iya. Bebas mau dibuat kayak apa pun bebas. Yang penting temnya bagus sih. Oke, menarik. Nah, Pak, pemilihan karbu nih mungkin pasti banyak yang nanya-nanya nih. Karbu seperti ini yang dipakai, berarti kan manipulnya seperti itu menyesuaikan, akhirnya ubah rangka. Nah, biasanya kalau di motor tune up itu Pak, rata-rata pakai manipul apakah yang seperti ini Pak? Terus karbu yang seperti ini atau yang seperti apa? Yang madep ke depan kah? Kalau yang standar kan bentuknya madepnya ke depan itu Pak, yang nyemprot ke ban itu, makanya dikasih penutup sini, pakai mangkok itu biasanya di sini kan. Set. Nah, kalau tune up ini kan rada-rada menyamping cenderungnya so. Nah, pembuatan ini loh Pak, manipulnya ini Pak. Beli banyak. Berarti umum ya, banyak ya yang jual ya. Beli banyak. Banyak yang jual. Tapi yang pakai kayak gini apa juga banyak Pak? Enggak ada, itu bikin sendiri. Itu yang mau tanya sudah lihat so. Kreativitas itu bebas. Oh, berarti Pak Bawor beli yang standar terus dimodif ya Pak? Iya. Oh. Itu teman-teman. Nah gini Mas, Apa? kalau untuk bikin motor kan mempunyai karakter sendiri. Kalau masalah milih karbu kan banyak yang komen tuh, karbunya pakai apa ya? Yang cocoknya pakai apa ya? Sekarang gini, yang cocok pakai apa itu tergantung karakter si mesinnya. Mau galak di bawah, di tengah ke atas, itu tergantung juga dari karbu. Karbu itu punya karakter kayak gitu. Oh gitu. Oh, pinter kamu ya Mas Marto ya? Dan sedikit. Iya, bermemangan ya, pada seger. Oke, ini kan kelihatan kayak gini ya. Rata-rata tuh motor-motor dak kebanyakan nggak pakai aki apa ya so ya? Iya. Kayaknya yang aku lihat yang pakai aki tuh Mio yang paling sering. Iya. Nah, kok motor ini pakai aki tuh karena pengapiannya itu ya so ya? Karena punyanya CDI-nya ini. Oh, Kalau CDI ini mengharuskan pakai aki gitu. butuh aki gitu karena ini DC. Kalau pada umumnya yang sering-sering AC? sih rapi-rapi banget sih pakai AC itu tinggal pengapian apa kayak yesit itu. Dia kan nggak pakai aki langsung terus. Wes, sekarang kelihatan rapi. tak tanya yang bagian jeruan ini sama Pak Bawor. Banyak kan yang nanya nih Pak, pasti pada penasaran speknya seperti apa karena ini belum dibongkar. Pak Bawor mungkin bisa jelasin dulu Pak. Dari sektor yang paling kita bahas, kalau ini kita bilangnya bottom end. Kok kelingan orang, aku kelingan loh. Bottom end itu ini sensor mesin, crankcase ke belakang. Ya. Dari rasio dulu Pak Bawor. Rasio ini karakter drag itu kan beda sama road racean ya. Nah Pak Bawor pakainya ini kan tetap portionalnya 4 ya Pak, gigi 4 kan biasanya sekarang gigi 5 gitu boleh ya. Kalau 4 ini racikannya gimana Pak Bawor? Kalau drag biasanya ya gigi satunya itu dibikin yang berat, biar gigi satunya itu lama. Wah. Beda sama road race itu Pendek gitu biasanya ya Pak ya? pendek. Keluar dari tikungan kan harus cepat. Nah kalau drag itu terlalu ringan, nanti sebentar ganti gigi. Jelek temnya. Oh gitu Pak. Oh ngaruh ya so ya. Tak pikir tuh semakin cepat pergantian gigi menuju gigi yang paling atas itu top speednya cepat keluar gitu loh so. Tidak, kalau Pak Bawor kayaknya mungkin kalau bisa giginya digocok. Satu aja gitu. Apa ya kayak gitu Pak? Giginya bisa, giginya ya metik. Loh, bukannya kan orang bilang top speed itu kan berada di gigi terakhir itu Pak. Berarti kan sebisa mungkin biar cepat gigi terakhir biar top speednya cepat keluar gitu Pak. Makin banter. Ya, kalau logikanya kayak Pak. Di motor drag itu satunya panjang, 2-3-nya pendek, nanti 4-nya panjang lagi gigi terakhirnya. Gigi satu itu paling gak 50 meter. Baru masuk 2. Sampai finish.
Hitungannya kayak gitu. So, ternyata. Apa itu berlaku di motor 4 tak juga, Pak? Oh, rata-rata kayak gitu ya? Truk kayak gitu. Mayoritas. Oke. Nah, Pak, aku mau nanya, Pak. Kalau di drag itu kan selain rasio yang racikannya ada hitung-hitungannya, nanti Pak baru mau jelasin nih. Gigi 1 pakai ukuran berapa, gigi 2 berapa. Kan ada yang orang bilang rasio metik itu loh, Pak. Sebenarnya ini berkaitan dengan rasio metik kan berarti kan istilahnya apa ya? Disentuh gitu langsung ganti ya, Pak ya. Apa gimana gitu, nanti Pak baru jelasin ya yang penangkapanku ya. Nah, penggunaan kopling, Pak. Di motor drag itu gimana sih, Pak? Apa hanya buat start terus selanjutnya ngepakai kopling? Ini kan berkaitan sama rasio itu, Pak. Iya, biasanya motor drag itu hanya ngopling gigi 1, maksimal gigi 2 lah. Untuk gigi selanjutnya mau yang 4 speed atau 6 speed itu diharapkan nggak pakai kopling. Karena kalau kamu mau waktunya turun ya menurut ya. mereka menginginkan rasio metik, ya, maksudnya bisa ditekan, bisa diinjak, bisa dimasukin gigi tanpa harus narik tuas kopling. Biasanya kalau rasio masih standar, motor lagi laju kencang, dimasukin giginya nggak mau. Harus dikopling, atau harus turun gas. Gitu. Nah, rasio kayak gini itu gimana caranya dia bisa masuk tanpa harus ngopling? Tanpa harus turun gas berarti kalau ini ya, start gitu ya. Gasnya nggak pernah diturunin ya, Pak ya? Kayak di lock throttle gitu ya, Pak? Iya. Kalau kan gitu, gasnya panas terus. Berarti kalian joki main di kopling sama persneling. Iya. Iya ya. Oh, tak kira masuk gigi turun gas, tarik lagi gitu. Pasar itu. Oh. Oke, Pak, kasih racikannya dulu, Pak, ukuran-ukurannya nih. Yang gigi rasionya, Pak. Nomor 1 sampai 4. 1 saya pakai 1429, gigi 2-nya 1727, 3-nya 1924, 4-nya 2024. Ya. Ada bunyinya itu. Apa? Kalau buat lari. Apa? Tet gitu. Oh iya. Iya. Ada nadanya, so. Hitung-hitungnya gitu ada Oh. bunyinya. Nah, teman-teman kalau yang penasaran kok menentukan gigi rasio gimana, itu udah pernah kita bahas di Diko Racing, Diko Squad. Gimana, Pak? Maksudnya Marso itu ya, bunyinya itu Rapat-rapat atau bagaimana, Pak? bunyinya dari gigi 3 ke 4 itu seperti enggak gigi. Oh. 4-nya rapat ke 3. Ya. Itu menyebabkan lebih banter apa, Sob? Ya enggak, karakter mesinnya. Kalau mesinnya gimana ya bahasanya ya, kepriwe gitu. Ya rasio itu menentukan dari power mesin, lubang bakarnya itu. Bakar lu buaya. Ruang bakar. Ruang bakarnya bagus, kuat dorong ya. Rasionya seperti kurang lebihnya kayak gitu. Rapat. No. Jadi kalau namanya rasio saya nggak bisa harus begini ya. Begini. Bagi saya lah, ya itu ya dia, mereka pakai itu, saya suruh pakai itu, nyontek itu ya moh. Karena kalau cuma nyontor rasio kan bagian atasnya nggak ngerti ya, Pak. Iya, percuma. Bottom end-nya Kamu segitu, harus bisa atasnya nggak ngerti. ngerti. Oh ini mesinnya mintanya dia Nah, betul. RPM-nya tinggi terus karena portingannya begini, karena lokasinya begini, sehingga gigi rasio pun akan gimana caranya mempertahankan RPM, sehingga 3 ke 4 nggak dibikin drop, malah dibikin jerit. 3-nya udah malah naik begitu. Gigi 4-nya naik mbok suaranya. Makin menjerit ya, Sok. Kamu main 3, ini misal gigi 3 nih, 3 pol, sampai pol, motornya nggak akan. Ini masukin 4, kok malah mau? Kamu nanti nonton rekamannya mbak ini? Iya. Ya kalau saya ya
ngerti deh banter. Alasannya kepriwe nggak? Ini kepriwe orang maksud. Alasannya aku motornya belum teriak lah, Ah. belum mesinnya kayak mau pecah itu banter. Banter kurang hari. Ya, Nah, karena cuma 200 meter. iya sih. Ya. Hmm. Nah, kenapa 200 meter? Saya bilang kalau bisa giginya cuma 2 atau 3, 4 kebanyakan. Aduh, Pak, belum bayar. 3 aja harusnya giginya. Gigi 1 panjang, 2 panjang, 3 panjang, udah. Nah, rasionya 4 ya gimana caranya 200 meter dibagi biar dapat top speed yang paling Maksimal. Nah, kalau motornya 6 speed sebenarnya repot. Motor 6 speed itu Iya, ya. repot. Itu kenapa mereka berusaha cepat-cepat ngabisin gigi. Biar orang luar ya Pak, teriak dulu. Berarti ini Pak Baur, motor dengan personeling banyak belum tentu lebih kencang daripada yang personelingnya dikit. Iya. Bukti nih motor metik gede gigi nih, kes banter itu. Motor metik Iya ya. kan gini ya, metik kan nggak gasdet, ini setiap masuk gigi turun, Ah. turun. Oh, gitu ya. Iya, seperti itu. Kalau untuk jarak jauh Pak, Maksudnya? itu kan sekarang lagi itu kan jarak 200. Kalau 400 kan nambah tuh Pak. Apakah persneling tuh mempengaruhi jarak itu loh Pak? Oh, jelas. Berpengaruh. Semakin giginya sedikit, itu semakin mengurangi Ja- time. Oh, lah kalau untuk jarak tempuhnya lebih jauh Pak, butuh gigi yang lebih banyak kah? Enggak Ya? Tetap semakin giginya sedikit ya semakin banter. Gigi cipai. Oh gitu ya so ya? Oh berarti kan orang kadang mikirnya kan cari top speed kan keluar di gigi terakhir gitu. Mikirnya kan semakin banyak semakin kencang gitu. Ternyata enggak ya? Oh tuh. Oke. Lalu Pak, tadi berkaitan dengan bottom end itu ada satu lagi tuh komponen yang paling penting biasanya orang selalu bahas krek as Pak. Ini yang lagi sering hot-hotnya nih, krek as. Masalah ini loh Pak, stroke up, terus balance kruk as, terus titik mati apa itu jam berapa. Nah itu tuh penghitungannya gimana sih Pak sebenarnya kalau di motor drag itu Pak? Perlu nggak motor drag tuh pakai stroke up gitu loh Pak? Ya, dibilang perlu ya perlu. Ada yang bikin mesin drag pakai stroke up, ada yang stroke standar ya ada. Nggak ada rumus yang stroke up. Harusnya takonnya gini Mas. Apa? Nyong ya. Sebenarnya di stroke up itu main apa gitu? Nah, yuk gue. Efeknya apa? Efeknya. Apakah tambah banter apa kompresinya makin padat apa gimana Pak? Apa bisa memberikan cc yang lebih besar apa gimana Pak? Rasa bodohnya bahan Pak. Apa? Bu mesti orang ngerti. Stroke up lu. Kepenak lu dihafalkan lu. Teori sih banyak lah ya, udah sering dibahas teori-teori, tapi dalam pengaplikasiannya nggak selalu teori yang disampaikan itu Bisa digunakan? Apa gimana Pak? nggak selalu yang disampaikan teorinya itu menghasilkan motor yang sesuai harapan. Stroke up untuk apa? Ya untuk langkahnya panjang. Langkahnya panjang berarti kalau kamu ingin mencapai satu cc tertentu, bisa dari pull up, bisa dari stroke up. Kalau kamu pull up ternyata butuh pistonnya 68, wah kegedean gitu pistonnya, terlalu berat di depan, kerasnya nggak balance, sehingga gimana caranya piston jangan gede-gede, tapi cc tercapai ya stroke up. Oh, Tabungnya Bu. itu ternyata so. Gitu. Sebenarnya
masalah plus minus pro dan kontranya, wah stroke up nanti ya atasnya kurang. Lah itu si pinter-pinter mekanik lah, nanti atasnya kurang ya gimana caranya atasnya kerja. Kalau memang resikonya itu harus stroke up, ya berarti gimana caranya atasnya kerja. Gitu. Berarti stroke up ki orang marake banter asli nih tujuannya. Ora ya Pak. Aku nangkepnya gini, misal ya tadi ya, kalau nggak pakai stroke up itu suara gede banget. Ngefek ngefeknya satu cepet panas ya. Biasanya udah sih, makanya disebut meseret cilik karena cepet panas. Nangkepnya kayak gitu aku. Biasanya tercapai. Oh gitu. Ini ya Mio 200. Pistonnya pakai 66. Ya. Stroke standar berarti udah. Ya orang-orang pasti gitulah. Ya mungkin ada yang beda beberapa orang. Tapi umumnya mereka stroke standar, pistonnya 66. Mungkin kalau nggak kepengen terlalu besar pistonnya, piston kecil, ya mereka akan stroke up. Mungkin stroke standar 58 Mio jadi 62. 62 berarti pistonnya 63 gitu loh. Tanpa sama ketemu 200 gitu. Ya. Ini untuk ngakalin berarti ya. Stroke up itu sebenarnya buat ngakalin CC. Nya tercapai, tapi pistonnya pakai ukuran kecil, ngakalinnya pakai stroke up gitu ya Pak ya. Iya. Oh, tuh so tercerahkan orang gue. Tercerahkan. Siap. Permasalahan nih, biasanya kita bilang ke power nyinggung ke pagi, udah di stroke up atasnya udah kerja biasanya. Moso? Iya. Pak. Gue tahu cuma jelas. Sebenarnya gitu. Coba gimana pengalamanmu so? Motor cocote. Kalau pengalaman sih dari pelanggan sih pada itu, Mas motor keras udah bisa dikeruk as tapi atasannya kurang naik, kurang teriak Terus? Ya, aduh, kenapa ya? Ya kebanyakan gitu makanya aku bilang kayak gitu. Kebanyakan dari. Terus solusinya ke bro? Solusinya ya promosi ki. Ya intinya gini, kalau bahasa bodohku ya kan di naik nih langkahnya kan putarannya jadi enteng. Jadi daya untuk melontarnya itu kurang loh. Jadi atasannya kurang kerja. Semakin kayak motor kayak mobil diesel ya, orang mobil dibuat itu kan suaranya deng tapi dia bisa naik loh, kuat bawa barang gitu loh. Ya intinya sistemnya kurang lebihnya kayak gitulah. Cas. Terus kalau itu Pak, sekarang kan pada ngerubahin geser torsi itu Pak, dikeras titik mati. Apakah jamnya itu jam berapa itu bisa dipakai secara universal di semua motor Pak, atau beda motor beda titiknya Pak, atau gimana itu Pak penjelasannya? Maksudnya kan aku bingung ya. Dulu aku bikin konten Krok Asio ikut-ikutan, pada aku udah ngomong ikut-ikut, dipahami dulu. Ya. Ujung-ujungnya Pak, mainannya mereka pada mainan gara-gara ikut-ikut dikirimin sini semua. Aduh. Sampai sini barangnya remuk ya Pak, malah nggak bisa dipakai ya. Ada yang udah dipolongin terus kayaknya kayak gini sih ya, selesaiin loh. Obrolannya udah disemprot. Pak. Nah, sebenarnya kan tujuan geser torsi itu kan ya untuk mencari torsi itu ya Pak ya. Menggeser ya, tujuannya tuh biar apa Pak pembahasannya? Luwih banter apa luwih kepenak apa kepri ya Pak? Nggak ada, mau dikeras jadi lebih kenceng. Tujuannya berarti apa Pak? Tujuannya ini harus diluruskan ini Pak. Nanti pada salah persepsi gawat nih. Tujuannya gini nih. Motormu standar, truk as standar. Gimana caranya kenceng? Misal 2 tak apa 4 tak dulu nih. 2 tak aja Pak yang gampang. 2 tak. Caranya biar kenceng.
porting, karbu, Ya, biasanya 2 itu. enggak, Ya. kenceng. Terus merasa kurang kenceng, Ya. malah lawan RI King kalah. Akhirnya nggak cukup di porting, pistonnya digedein, dulu dengan harapan cc-nya lebih besar. Gede. cc-nya besar, maka power yang dihasilkan juga Lebih besar. besar. Apa jadi tambah kenceng? Iya, tambah kenceng, jelas. Dengan penyesuaian spuyer dan macam-macam. Ya. Nggak bicara rasio dulu lah, Ya. pokoknya kenceng. Terus bilang kalah lagi gitu. Terus mau diapain lagi? Ya. Kurang gedein lagi, cuy, lebih kenceng naik. Tapi Kalah maning. kalah maning. Nah. Sebenarnya kalahnya itu bukan karena pistonnya kurang gede, bukan. Tapi Karena tidak optimal. apanya nih Pak? Kinerjanya, ukurannya, atau apa yang nggak optimal? Bobot pistonnya berubah dari yang standar jadi piston gede, Iya. ya kan? Kemudian daya ledaknya berubah, tadinya kecil sekarang gede. Truk asnya tetap standar, dimana truk as itu punya karakter dari pabrik, sudah dihitung. Pakai piston standar ya Pak ya? Ini maksimalnya untuk begini gitu. Begitu begininya itu dirubah, maka truk asnya sudah tidak Bekerja dengan maksimal gitu ya gambarannya Pak ya? tidak optimal. Oh, gitu so. Jadi namanya mode truk as itu hanya mengoptimalkan saja, bukan membuat jadi lebih kencang. Berarti ibaratnya kayak gini ya Pak ya? Ini mesin standar nih kayak gini nih, kerkasnya pistonnya standar, terus kerkasnya standar. Begitu pistonnya digedein, mau nggak mau kerkasnya harus berubah ya Pak ya? Biar istilahnya cc-nya digedein biar lebih maksimal ya. Nggak hanya piston yang dirubah, tapi komponen pendukungnya kerkasnya itu. Gitu so. Masuk ya? Masuk, Pak. Baik. Kalau titik-titik yang tadi jam-jamnya itu berarti ini ya Pak ya? Tujuannya itu ya, menentukan titiknya itu Karena orange juice, kulkas. kulkas. Kalau gimana sih? Ora, badai ono dhewe. Berarti nek titik-titik mati gue lho Pak. Harus jam 12, jam 3, setengah 4. Coba Pak, itu kasih penjelasan lah biar ada tuh masih banyak yang nanya, Om kalau lihat konten modif kulkas tuh titiknya di jam berapa ya Om? Titiknya di jam berapa ya Om? Sebenarnya maksud dan tujuan titik-titik itu apa sih? Itu hanya untuk patokan sebenarnya. Patokan bahwa kerkasmu sudah berubah. Oh, iya. Misal kamu tahu standarnya itu ada di jam 12. Terus kamu modif, bukan nyari jamnya, Ya. bukan nyari jam satunya. Salah. Udah terus? Kamu modif kurang gimana kerasnya, atasnya kurang. Ya berarti kamu harus modif gimana caranya nih keras atasnya lebih. Bor sana bor sini, isi material ini nah begitu tuh. Tes lagi jamnya udah bergeser. Jam 1 misalnya gitu, atau jam 2. Bukan terus jam 2 nanti jadi Banter. Berarti Pak, jamnya itu bukan patokan tapi hasil ya Pak? Iya. Iya kan Pak? Ngerubahnya itu bukan patokannya jam 2 nanti jadi banter, tapi ini gimana caranya biar jadi banter, ketemunya jam 2. Gitu ya? Oh, ya. Dari situ misal sininya udah pasang, dicek, dia di jam 2. Nah, kamu terus nanti dicoba, atasnya ngeri, bawahnya lemes.
pokoknya lemes banget. Oh berarti jangan jam 2. Kurangin di bagian yang kamu modif itu dikurangin biar bergeser ke jam 1 gitu. Gitu. Itu so. Jadi jangan patokan ke jamnya, tapi jam itu adalah hasil akhirnya. Jadi jangan lihat apa ya. Oh harus kerkas kalau mau banter tuh jam 2 umumnya kayak gitu. Bukan kayak gitu, tapi ini modifnya kayak gini, ya ketemunya jam 2 kayak gitu loh so. Tuh, oke teman-teman itu ya penjelasan dari Om Bawor. Terus karena ini dua takom, ini kan pasti blok sama head ini lanjut lagi dibahas. Kita naik udah bukan bottom end tapi udah naik nih. Kalau krek asli lagi apa namanya? Blok. Nah, blok khususnya ini kan dua tak ya kita bahasnya. Kan ada yang bentuk lubangnya kayak Satria tuh bentuk lubangnya beda sama Fish Air kayak gitu. Terus Ninja beda. Terus yang paling kelihatan tuh kan jumlahnya pertama Om. Kayak apa? Transfer apa nih kan ada yang beda. Nah, itu. Terus bentuk busport. Ya. Ono sing kipas, ono sing elips, ono sing as kayak gitulah. Sebenarnya Om, ini memang mau tak tanyakan jumlah lubang, itu bentuknya itu apa mempengaruhi apa enggak sih Om sebenarnya? Maksudnya semakin banyak lubangnya, semakin banter motornya. Pasti. Oh gitu. Oh, oke so berarti semakin banyak lubangnya semakin banter. Charging disit motor apa gue? Nah, lagi ngomongnya banter loh. Kita tanya, kenapa bisa begitu Om teorinya? Ya logikanya lah, kita nggak usah bahas teori lah. Logikanya baik lah. Logikanya gimana Om? Kok logikanya semakin banyak lubang? Banyak arah. Dari setiap lubang dia bisa arah ke sana, yang ini lubangnya arahnya ke sana. Nah, intinya lebih sempurna. Oh, gitu. Karena ya. gini aja lah. Kenapa kok bisa bilang lebih bagus? Ya nonton aja zaman dulu. Pertama kali mesin 2 tak dibuat itu bolongannya berapa sih? Berapa so? Kau ngerti ora? Contohnya yang sudah ya untuk zaman dulu. Motor CLP. Piro bolongannya? Seni banget, piret dulu piret. CLO malah nggak ada pushboardnya. Berarti loro, kayaknya loro. Lubang transfernya cuma 2. Cuman ada lubang transfer sama knalpot. 3 lubang ya. Coba sekarang Ninja lubangnya berapa? Iya. Oke ya, berarti bener ya. Mana buringku mana yang CR, yang RM. Yang kecil itu buring. Itu ya logikanya Om. Lihat aja motor-motor special engine. Oh patokannya itu ya. Lubangnya berapa? Banyak. Ini knalpot 2. iya. Transfernya 2. Iya. Pushboardnya 2. Buset, iya. Ya kan? Iya. Kalau lihat dari dalam ya itu isinya lubang tok. Iya. Apa dindingnya tuh tipis-tipis ya Om ya? Berarti ini. Makanya dibilang spesial mesin. Dan kebanyakan kayak gini tuh nggak pakai harian ya Om ya untuk balapan gitu ya Om ya? Iya. Karena pasti boros ya. Pasti. Iya ya. Iya. Makanya kenapa motor harian kan bolongannya nggak banyak. Pengen banter, tapi irit. Ngimpi. Ya contoh kayak apa sih? Yamaha Alfa. Pushboardnya 1. Ya. Transfernya 2 kiri kanan. Knalpotnya 1. Ya. Blok Fish Air pushboardnya 1. Ya. Transfernya 2 kanan kiri. 4. Ya. Knalpotnya 1. Semakin kesini semakin banyak ya. Iya. Itu 25 set. Sama. Pushboardnya 2. Oh. Transfernya 2. Kiri kanan. Knalpotnya 1. Iya, tambahin tiang lagi kembar lagi. Nah, kayak gitu kan berarti kan contoh kayak lubang knalpotnya kan jadi gede Om. 125 set bus protein loro apa siji aku lalen. Anggap loro lah. Ya, pokoknya nanti teman-teman koreksi ya di kolom motornya semakin ayam. di kolom komentar. Sempurna. Lu
125 kan motor lawas so. Ya termasuknya udah canggih itu. Kalau Alfa dur Alfa ya teknologi nih. Dur 125 ya. Iya makanya. Kalau Alfa kan dur kui. Nah, Sing motor lama apa? tuh NSR. hah? NSR. Oh iya. Lama. Tapi teknologinya udah maju banget. Super. Itu Om, lubang knalpotnya dibuat gede banget tapi dikasih tiang loh biar nggak jeblos ringnya. Berarti kalau logikanya gini kan, Om, bisa nggak? Oh nggak bisa ya, ringnya jeblos ya. Maksudku kayak transfernya. Kalau ini kan pasti kalau lubang knalpot kan pasti jeblos ya Om kalau dibuat segede itu tanpa tiang ya. Tapi kalau lubang transfer Om, itu kan dua. Kenapa nggak dibikin satu tapi gede gitu loh Om? Itu lubang busport. Oh, berarti dia nggak cari besarnya, tapi cari penyempurnaan arahnya Om ya. Makanya kalau morting itu bukan sekedar gede-gedein, tapi arahnya ya Om ya. Betul. Oke, itu kuncinya. Jadi teman-teman, porting itu bukan sekedar membesar-besarkan, tapi menyempurnakan arahnya. Ya, Sekarang ya. kalau bagiannya gini, pistonnya kayak gini ya, arahnya nggak bener. Misalnya arahnya ke sini, semua sini nih ngebasah, dia rusak. Harusnya gimana caranya pistonnya dingin lah intinya lah. Kalau aku nangkapnya sih kayak gitu. Ya. Nah, aku paling mau nanyain aja Om, yang kasus-kasus ya, yang kita bahas kasus ya. Kalau di blok ini kan biasanya ini Om, baret itu loh Om. Itu kenapa? Apakah karena kerkasnya nggak pas jadi pistonnya cenderung berat ke satu arah, atau terlalu padat kompresinya, atau ringnya nggak pas, atau apa Om? Biasanya baret itu penyebabnya kenapa Om? Iya, di bloknya itu loh Om. Sama di pistonnya. Kamu kan sering lihat kan pistonnya kan pada bekas itu loh. Nah, itu kalau problemnya itu kenapa Om sebenarnya Om? Oh ya, tunggu itu. Oke, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi sama Om Bawor. Tadi kita bahas tentang ini Om, apa namanya? Trouble atau masalah di blok Om, yang baret-baret, begitu juga dengan di pistonnya. Itu sebenarnya problemnya di mana sih Om? Kenapa bisa terjadi seperti itu Om? Itu bahasnya jadi squad itu panjang. Intinya baret itu terjadi banyak hal, faktor, banyak hal. Ya. Panjang. Kalau begitu teman-teman, kalau tertarik komen, kita buatkan pembahasannya nanti di Diko Squad. Kita ganti pembahasan. Nah, naik ke sini. Piston pakai RKS, kemudian kita lanjut dengan headnya. Mau dikasih tahu nggak Om ukuran headnya Om? RK-nya pakai 75. Terus yang bentuk-bentuk kayak squeeze, derajat kayak gitu tuh, itu sebenarnya bagaimana sih Om? Kok masih banyak yang bertanya Om? Om, squeeze-nya pakai berapa sih Om? Terus derajatnya itu gimana sebenarnya Om? Kalau Om baru menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu Om. Patokannya dari mana? Nah itu. Aku bingung. Kamu bingung gak so? Nggak ada gimana sih pokoknya 10 pokoknya. Logikanya Om, sebenarnya dapat angka segitu tuh gimana Om? Maksudnya tadi apakah balik lagi seperti yang apa namanya jam itu tadi di kerkas, atau memang ada patokannya sih Om sebenarnya? Patokannya ya head standar lah. Head standar RK standar Fisher kan 7. Kalau kamu mau balapan dibikin berapa? Ya di atas 7. Ya. Iya. Oh. Terus kalau ketemu squeeze-nya harus gini, rumusnya ini 50% diameter. Saya nggak pakai rumus begituan lah. Kalau Om Bawor pakainya apa Om? Pakainya
bubutan. Tapi emang kayak gitu. Kayak sekarang dihitung, RK-nya kepengen ini segini. Ketemu angkanya digawe ora sesuai. 10,3. Ya sana bubut di sana 10,3 pendasin jetor bolak-balik copot pasang bulet. Besar kesel bu. Pusing. Berarti nggak ada patokannya om ya. Intinya semuanya pakai feel lah kalau udah. Iya. Begitu ya om ya. Jadi kasarannya bikinnya kayak gitu. ada sebagian orang menyebut saya ngawur. Iya sih. Bagi saya nggak peduli. Ya gue mau ngomong, makanya gue harus papat. Ki berarti saya nomor pira so? Gue sini pengus kresek kamu. Iya. Jadi banyak yang om saya mau kursus om. Iya itu loh Pak Saya sampai hari ini loh beneran loh. Saya nolak Iya. karena Aku jawabnya orang dua kurikulum mas. iya ilmu yang saya bagikan Ya. pasti akan dipandang ngawur. Kontroversi lah pakai ya istilahnya ya. Memang benar. Semua bikin mesin ada teori, ada pelajaran, ada apa, iya benar. Tapi kadang-kadang dan malah lebih sering yang terjadi tidak seindah yang diteorikan. Nah, benar bu. Bahasa gaulnya itu garap motor itu ada faktor X-nya. Wes pinter mak saya mak nganggo istilah-istilah kayak gitu loh. Faktor X-nya itu apa? Iya. Oke lah. Ini mau, nah gimana Pak? Ada tambahan? Intinya bikin sesuatu, bikin aja bikin. Gak usah terus mau bikin harus cari minta rumus, cari itu berapa kakaknya, itu berapa ini makanya nanti nggak jadi nggak bikin. Kebanyakan mikir ya Pak. Ya kan mikir, bikin aja dulu, entah salah entah bener nanti kan kamu tahu sendiri. Ya ketemu jalannya lah. Iya, kalau saya bikin semaunya, bikin segini, kompresinya rendah, bodoh amat, bikin, nggak bisa lari. Baru dicari penyebabnya ya Pak ya. Tinggiin lagi, sampai jebol. Kan ketahuan berarti butuh segitu. Gitu. Kalau istilah itu tuh dulunya gini, kamu gak akan ketemu alamat kalau kamu belum kebablasan. Iya. Nah. Bablas ini aja. Nah. Jangan apa dikit tanya. Penduin orang desa kamu. Kebanyakannya gini. Kayak teman saya ya Pak ya. Gimana so temanmu? Bikin motor, diajarin, kok masalah bunyinya berbeda. Orang kayak tangga-tangganya Pak. Oh, berarti patokannya di bunyi so. Iya, tangganya Pak. Tapi kalau berlari kencang, kok bisa begitu? Nah itu kalau mesinnya Pak Bauer tuh sembilu-milu lah. Berarti apakah ada ini Pak teori baru? Bunyi menentukan kecepatan Pak. Andri AMTEK. Bunyi menentukan kecepatan tuh. Orang maksudnya untuk cerita Andri. Kepriwe Pak? Dulu saya bikin motor ya. Yang paling sering komen Andri. Komennya gimana Pak? Karena beda. Oh, nggak sama ya temennya Pak. Terus? Saya berpikir, wah ini gak banter ini. Bener ternyata. Itu dipakai, gak banter. Teorinya bener berarti Pak? Karena apa? Yang numpaknya orang bisa nganggu. Wah, jadi kemarin masih bisa. Asam ya pabrikai, banter koi. Sekarang Andri ikut. Bikin yang ora biasa lah. Hati-hati tersesat kowe Mas Andri. Sekarang Andri bikinnya yang umum. Oh gitu ya Pak. Saya cuma nyengir. Engko nek motornya digawe terus ngurup ya. Kok takon so, dene motornya suaranya ora umum Mas. Misalnya Mas Adil besok mau main bikin motor aku ke sana. Caranya gimana? Kayaknya beda rancang-rancangnya. Kok ora banter loh. Orang banter. Ayo sini digarap tok ya. Enggak mau itu motor road race.
bunyinya motor standar ya Pak. Tapi ya lumayan Ya, emang ada hasilnya ya so. Ini kalau bikin motor itu seni walaupun suaranya berbeda, dicoba aja dulu. Masalah banter apa enggaknya kan ketahuan nanti. Gitu. Kan ini loh, Apa Pak? ini sih Indonesia. Ya, Kenapa kamu denger motor drag Thailand suaranya beda sama kamu nggak ada komen? iya benar. Motor Thailand nanti Mas, aku lihat ya. Kalau motor ninja nih ya, teng. Di Indonesia pun kayak gitu ya, teng. Iya. Di Thailand teng. Counter banget. Kayak nggak cari RPM ya kayak di sana ya. Iya bu, nyoba kepengen Pak, nggak kayak Pak. Apa Indonesia bisa bikin kayak gitu Pak? Bisa ya. Banter orang so. Coba aja dulu. Ya kiblatnya emang sana lebih canggih sih ya. Ya makanya sana apa-apa serba bisa banter. Banter ya. Oke lah. Sip. Teman-teman, dari semua pembahasan motor ini kan kita udah jelasin ya. Kayaknya menurutmu Bi, ana sing istimewa raso? Kalau yang ini istimewa dibikinnya pakai hati. Pakai hati. Oh, enggak, maksudnya barang-barangnya loh. Barangnya ini nggak ada yang istimewa. Barang repek. Maksudnya repek itu ini cerita sedikit ya. Ini mesin tadinya mesinnya si Krishna Celeng itu motor apa kayak road race 116 TU. Mesin itu dibikin drag dari CDI-nya. Terus dari manifoldnya bekasnya motor road race. Berarti sebenarnya bangun motor ini prinsipnya nggak ada yang istimewa lah ya. Ada istimewa, barang repek. Nah itu teman-teman. Tapi sih main. Ya nanti hasilnya gimana ya lihat aja lah. Menang nggak menang yang penting tampil gitu ya. Yang penting gini. Seneng. Prinsipnya Apa? gini Pak Bogor. Aku bikin motor biar bisa masuk ke sana. Silaturahmi silaturahmi. sama teman-teman yang Masalah ikut. menang apa ora urusan, yang penting tekan mana silaturahmi. Karena kan kita kan udah ikut balap road race kan ya. Rasa derapnya nggak ikutan. Nanti dibilang wis beleng, wis sombong, dolanannya road race. Gitu. Oh, namanya orang kan kayak gitu ya. Ya udahlah, bikin motor dadakan lah biar nggak dibilang sombong, membaur gitu. Saya kok pinter kok ngomongin so. Sangar temen terus kayak Gus kok. Oke, Pak Bauer ada yang mau ditambahin nggak Pak sama motornya? Ada. Besok. Kita tampilnya kapan pun. Ya wis lah. Tak tampilkan secepatnya nih Pak. Ya udah. Ini diupload cepet Mas ini Mas. Ya. Sebelum balap kayaknya harusnya. Ya, wes nanti tak aturnya lah. Moga-moga ya menang ya. Harapannya sih menang, jadi minyak kan bom-bom dulu. Itu harus sia-sia. Oh gitu. Iki mau dijenengi apa ke? Iki kan grup Pelumpung Tor ke. Ki apa ke? Ki apa Pak? Ki motor apa Pak? Kayak baik sih nang blog apa tulisannya ini ya? Oh, kayak nyamuk-nyamuk nakal. Ya, motor Fish Air nyamuk-nyamuk nakal. Ya wes gitu ya teman-teman. Ini kalau menurut Mas Juli kayak rujak warna-warni. Ya. Iya, nyamuk nakal. Iya, nyamuk nakal ya. Oke. Iya, ya nyamuk. Bener. Ya wes, semoga nakal temenan di lintasan ya. Oke, gitu aja teman-teman untuk konten hari ini tentang motor drag ini ya. Ya ginilah pokoknya padanya. Ini rangka Jupiter, intinya orang umum kayak motornya. Motor konten. Iya motor konten. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya.